Ada ini alat uji, ini cairan fenol untuk kita mengukur potensi hidrogen dalam air. Kalau kita lihat di diagramnya ini Pak, di diagram pH-nya ini, Ya, ya, ya. semakin ungu warna airnya maka pH-nya semakin tinggi. Oh ya. Kalau kita uji dengan cairan yang sama, beda air hasilnya akan berbeda. Oke. Contoh di sini kita akan uji pakai dengan Izaura. Oke. Kita kasih sama-sama 1 tetes saja. Izin tanya Bang, bisa? Kenapa? Boleh Pak. Semakin tinggi pH air itu kan dia semakin basah kan? Semakin basah. Apakah ada efek dalam tubuh tidak? Ada Pak. Ada. Kalau airnya terlalu basah atau mempertahankan alkalinya, kan air alkali ini ada 2 lagi jenisnya. Ada yang bersifat alkalinitas Pak, dia mempertahankan kondisi pH tingginya. Ya. Sementara ketika sampai usus, itu air harus segera jadi asam. Oh ya, ya. Hebatnya Izaura ini dia bisa beradaptasi dengan kondisi asam di dalam mohon maaf, di dalam lambung Pak, bukan Dalam lambung. di dalam lambung, betul. Kalau air alkali, ada yang bersifat alkalinitas, dia mempertahankan kebasahannya dalam lambung, padahal semua yang nyampe lambung harus segera menjadi asam. Ya, karena asam lambung ada. Betul. Kalau Izaura dia langsung berubah menjadi asam Pak. Cara membuktikannya bagaimana? Nanti akan kita uji juga. Oh ya, oke, siap. Oke. Yang pertama kita uji pakai cairan fenol. Ini bukan punya Izaura, ini bisa kita dapatkan di toko bahan kimia. Oh ya. Ini kita uji di ini Izaura. Saya sambil syuting terus ya Mas, nggak apa-apa ya. Sambil nanya juga boleh langsung. Boleh, boleh. Kita lihat di sini. Kalau kita pakai alas kertas putihnya itu jelas. Karena kemarin itu anak saya coba minum. Ya. Namanya anak SD kan. Ya. Minum air itu terus makan serat-serat, makan yang kuah-kuah itu kan susah. Betul. Nah, jadi efeknya itu dia tuh Gimana Pak? permisi BAB-nya itu tuh kurang lancar. Kurang lancar ya. Ya, ketika kasih minum ini setengah botol dalam 1 hari itu 3 kali BAB. Bagus kalau begitu. Nah ini Pak. Ya. Perbedaannya sama Izaura. Oh, berarti kalau yang semakin ungu dia pH-nya tinggi ya. pH-nya tinggi, tapi ada ambang batasnya Pak. Oh ya, ya. Di atas 10 dia nggak boleh Pak. Oh, pH lebih dari pH 10 tinggi tidak itu boleh. maksimal itu 10 Pak. Maksimal 10 ya. Maksimal 10. Kalau ukuran kita kalau pakai pH meter itu 9,6. Yang Izaura ini Izaura 9,6. 9,6. Betul Pak. Kalau air yang lain banyak yang mengklaim pH tinggi, tapi mereka sifatnya mempertahankan alkalinya. Alkalinya. Sementara ketika sampai lambung ini harus segera menjadi asam. Ya betul. Makanya itu yang kami berani adu dengan air pH tinggi yang lain Pak. Izaura itu sangat mudah beradaptasi dengan lambung. Cara membuktikannya bagaimana? Ada namanya blowing test Pak. Kita tiup airnya. Kenapa tiup? Tiup kan tiupan ini mengandung karbon dioksida. Ya, Dan betul. karbon dioksida bersifat asam. Asam. Betul. Ya, ya. Berarti dia harus cepat menjadi asam ketika kita tiup. Indikasinya bagaimana? Warnanya akan berubah menjadi jingga atau kuning atau oranye. Kalau asam. asam. Kan kalau asam itu warnanya ini Pak, oranye atau kuning. Ya, ya. Kuning atau oranye ini warnanya asam. Ya, ya, ya. Ini kalau kita tiup Izaura bersamaan dengan lebih cepat menjadi asam. Ya, ya. Hati, bentar ya. Ya, ya. Oh iya.
Izaura lebih kuning, jadi Yang asam. lebih kuning, langsung jadi. Padahal ini air biasa bukan air alkali. Iya, iya. Kalau ini air alkali, contoh air alkali yang lain akan butuh bermenit-menit untuk merubah itu menjadi Asam. asam. Akibatnya apa? Untuk penderita asam lambung yang sudah akut ketika minum air pH tinggi yang tidak adaptif, itu langsung nyeri perut, Pak. Langsung Oh. ini. Kadang ada yang sampai muntah darah, juga mohon maaf. Kalau Izaura kami sarankan minumnya perlahan saja, karena butuh waktu adaptasi seperti barusan ya. Butuh waktu sekitar sekian detik lah. Iya, iya. Jadi minumnya untuk penderita asam lambung yang langsung jangan langsung banyak itu jangan. Jadi minum tuang pakai gelas, minum perlahan aja. Anjurannya untuk yang penderita asam lambung. Oh ya, oke, oke sih. Ini Pak, ini dari tes pH tester sama blowing test. Kemudian ada namanya alat uji. Pak Roland, ini namanya TDS meter, Pak. TDS. Nah, TDS itu adalah total dissolved solid atau logam berat atau mineral yang larut dalam air, nggak kelihatan. Oh ya, ya, ya. Idealnya untuk air sehat itu angkanya 10 sampai 50. Harus Baru sehat. bisa disebut air sehat. Oh ya. Untuk air baik untuk diminum, air baik untuk diminum seperti air minuman seperti yang kemarin saya sebutkan. Saya sebut aja salah satu merek lokal, mereknya itu angkanya untuk baik diminum itu antara 50 sampai 100, Pak. 100 TDS masih sangat baik untuk diminum. Ya, ya. Kalau layak minum 100 sampai 500, Pak. Itu layak. Oh ya, ya. Layak minum. Tidak baik untuk diminum di atas 500. Sudah TDS. 500. Ini kita uji. Ya, baru. Harus sama nilainya kalau uji. Ini 0, Pak ya. Ya, oke. Nol, Pak. No. Ini saya foto. Ini angkanya 111. 111. Betul, Ya. 100. Kalau Izaura kita nolkan lagi. Ya. Ini 0 lagi, Pak. 0 lagi. Ya. Ini kita uji di Izaura. TDS-nya 034, cuma 34 0 ppm. Ya. 3. 34 part per million. Jadi hitungannya part per million, ppm ppm. satuannya. TDS itu satuannya ppm. Oh ya, oke. Jadi kita masih dalam kategori air sehat. Asik. Kemudian yang lebih serem lagi, Pak. Apa sih akibatnya kalau TDS-nya tinggi? Yang kasihan ginjalnya, Pak. Iya, betul. Karena menjaring logam berat dan mineral. Kalau mineral yang dibutuhkan tubuh nggak masalah. Tapi kalau logam berat kan nggak dibutuhkan sama tubuh. Iya, betul. Akhirnya mengakibatkan batu ginjal. Oh ya, oke. Cara pembuktiannya bagaimana? Ini untuk yang TDS-nya tinggi, Pak. Kita uji pakai alat. Ini juga bukan alatnya Izaura, namanya electrolyzer. Ini bisa kita peroleh di toko kimia. Oh ya, ya. Ini electrolyzer, ini kita cokkan caranya, kita colokin. Waduh, kabrol nih. Kalau terjadi. Artinya video yang kita buat ini mana nih, Mas? Ya, Apalah, maksudnya sangat positif sekali. Nilainya tuh betul-betul ilmu Pak ini. ilmu Ilmu Pak. luar biasa. Karena kemarin itu juga saya bertanya-tanya dalam hati. Ini serius, Mas. Iya. Pak Indra. Apa bedanya air ini dengan air-air
kemasan lainnya gitu. Saya berpikir seperti itu. Bedanya di mana gitu. Oh ya boleh. Kita shooting aja ya. Sebelah kanan ini Zaura. Sebelah kanan ini Zaura. Oh ya. Tengah. Ini indikatornya apa mas? Indikatornya Pak, kalau air banyak mengandung logam berat, dia cepat menjadi panas. Kemudian ada endapan yang akan muncul di permukaan air. TDS-nya tinggi banget tuh Pak. Iya betul. 111. 111 dia TDS-nya. Dia mulai berubah warna. Jadi electrolyzer ini sifatnya membongkar padatan yang ada di dalam air Pak. Entah itu bentuknya mineral, entah bentuknya logam berat. Sebentar aja. Langsung kuning ini. Langsung keruh Pak. Panas itu mas. Hangat. Oke, sebentar aja Pak. Oke. Pak Roland boleh pegang Pak. Ini Zaura. Lihat permukaannya. Dingin. Hangat. Kenapa hangat? Hangat ya karena ada kandungan logam sehingga pengantar panas kan? Betul Pak. Gitu. Kalau ini kan dia dingin. Hanya mineral aja. Ya mineral aja dan Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. ya dan Boleh dilihat warnanya. Ini ya, hitam ini, warna hitam itu indikasinya adalah ada besi yang teroksidasi. ya betul. Berarti di dalamnya ada besinya Pak. Ya. Besi itu nggak dibutuhkan oleh tubuh. Ya betul. Ini Pak bedanya. Air Zaura sama Ini Zaura ya. ini dingin, nggak ada endapannya. Ini berubah Ya. warna, cuma endapannya nggak ada. Kalau ini endapannya banyak. Betul Pak. Betul. Itu Pak. Itu tes terakhir. Ya. Itu yang membedakan Zaura sama air yang lain Pak. Luar biasa. Ini ada kotor ya di. Ya. Ada kotorannya. Ada endapan Pak. Oh, Kayak besi itu banyak. Kemudian ininya di Zaura berubah ini. warnanya. Betul. Tapi bening. Bening. Pak. Ini ada endapan. Nah, ini endapan nih. Oh my god. Ini air yang kita nih. Kalau sorry nih, kalau Bisa. lebih keruh lagi Pak. Ya. Kalau lebih bagus daripada makanya kami rekomen lah kalau mau air lokal minum Oh gitu ya. ya. Apalagi air di bagus Pak air. Iya ya. Terus Di Kupang yang agak campurnya luar biasa lah. Ini kayak begini endapan. Ada namanya air demineral, contohnya. Resikonya apa? Kalau dikonsumsi sama kita yang masih muda begini, Pak. Yang dia kan nggak ada mineral, sementara tubuh ini butuh mineral. Kalau kelamaan kita minum air tanpa mineral, tubuh ini ngambil mineralnya dari satu-satunya yang ada dalam tubuh kita yang mineralnya paling mudah diambil dari tulang, Pak. ya betul. Akhirnya mengakibatkan pengoplosan. Itu akibat minum air demineral, nggak ada mineralnya. Tetap harus ada mineralnya, tapi di angka tertentu, maksimal yang 50 ppm. Berarti ini sudah selesai uji coba ya? Mas? Sudah selesai Pak. Oh, Sudah oke. close kita. Kalau ngomong tentang produk masih
Ada banyak Pak. Ini kalau sudah begini bagaimana? Ini kalau gelasnya lebih besar, saya tumpahkan Izaura Pak. Ntar lama-lama endapannya ini kumpul ke bawah Pak. Kalau gelasnya lebih besar ya. Semua Izaura ini saya tumpahkan. Endapan-endapan itu kumpul ke bawah. Artinya apa? Setelah sekian lama kita mengonsumsi air yang kurang baik, makanan yang kurang baik, itu ketika kita pertama minum Izaura, ceritanya seperti anak bapak yang langsung lancar diambil. Iya. Itu akhirnya endapan-endapan itu dikumpulkan Pak. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk buang air besar, buang air kecil lewat keringat. Makanya jangan heran kalau minum Izaura kemudian ada yang berkeringat. Keringatnya gatal, itu salah satu bentuk mengeluarkan racun dari keringat. Gatal-gatal Pak, ada yang begitu. Jadi jangan bilang, oh saya minum Izaura gatal-gatal. Itu karena kebanyakan racun dalam tubuh kita. Oh gitu ya. Betul Pak. Keluarnya lewat keringat, BAB, BAK. Izaura. Berarti baik. Oh pantas kemarin. Kalau sempat ngerasa gatal ya gitu. Kalau sempat buang air jadi lebih lancar, itu karena mengeluarkan racun. Mengeluarkan jadi lebih lancar. Pas pagi dahak kita terasa lebih berat, itu biasanya waktu pertama kali minum. Kalau untuk perokok Pak, perokok biasanya nafasnya jadi tersenggal-senggal. Gimana kan tersenggal-senggal? Pertama kali minum ini semua dibersihin. Logika sederhana, pokoknya yang sering saya sampaikan sama teman-teman, bahwa 70% komposisi tubuh kita adalah cairan. Iya. Ada banyak dokter yang sebenarnya sedang mulai memilih jalan pengobatan di luar obat kimia sintetis, tapi mereka banyak yang kurang familiar. Kalau dokter yang benar itu nyarankan sedikit-sedikit minum air putih Pak. Silakan kalau Anda sedikit sakit langsung minum. Karena butuh tubuh kita menjadikan air itu sebagai sumber hidup. Dan hampir semua kitab suci itu membahas tentang air sebagai sumber hidup. Iya. Gitu Pak. Betul. Jadi sederhana, bisa mulai dari rumah. Kalau mau lebih mudah, Izaura ini hanya mempermudah saja. Kalau Bapak mau saring air yang di rumah, silakan, sangat bisa. Tapi kalau mau praktisnya, bawa Izaura. Kan gitu aja Pak. Gitu Pak.